Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode praktikum. Saya perwakilan dari kelompok 4, nama saya Ajan Daniel. Praktikum dilaksanakan di Field F08 dengan total luasan 28,19 hektar. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui jenis penyakit yang ada di kelapa sawit dan juga mengetahui populasi yang ada di kelapa sawit. Alat dan bahan pada praktikum yang digunakan ialah yang pertama itu kamera handphone, alat tulis, formulir, baru aplikasi ArcGIS, aplikasi GPS, yang bahan itu ialah kelapa sawit sendiri. Penyakit-penyakit yang muncul di tanaman, terutama yang menyerang kelapa sawit, telah muncul sejak lama. Penyakit-penyakit ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Identifikasi terhadap penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit ini sangatlah penting untuk dilakukan. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui tanda, gejala, serta patogen yang menyerang daripada tanaman tersebut. Setelah dilakukan identifikasi, maka akan dilakukan sensus. Sensus ini sangat penting untuk mengetahui apa saja penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit tersebut dan berapa banyak tanaman kelapa sawit yang diserang, serta kita dapat mengetahui intensitas serta luas daripada serangan penyakit tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai praktikum sensus penyakit tanaman. Kegiatan ini dilakukan dengan membagi setiap kelompok dalam satu blok. Kemudian memperhatikan penyakit yang terjadi pada tanaman kelapa sawit. Pada tanaman kelapa sawit ini terutama yang diamati ada 3 penyakit, yaitu penyakit busuk tandan, penyakit busuk pangkal batang, dan penyakit busuk tajam. Oke, kelompok kami mendapatkan satu blok yang akan kami sensus. Kemudian kami membagi setiap orang dalam kelompok mendapatkan satu pasar sehingga kegiatan sensus dapat dilakukan lebih cepat. Nah, kegiatan sensus yang dilakukan ini adalah dengan sensus total semua pokok sehingga kita dapat mengamati semua penyakit yang terjadi pada blok tersebut. Data-data yang dikumpulkan dalam sensus kali ini berupa pasar keberapa, kemudian pokok yang keberapa yang terkena penyakit, kemudian serangannya ringan atau berat, kemudian apakah ada pokok yang mati akibat serangan tersebut, dan di total keseluruhan pokok yang terkena serangan. Baiklah, pada sensus tadi siang yang kita temukan ialah penyakit busuk tandan atau bansrot. Itu disebabkan oleh jamur Marasmius palmivorus surplus. Jamur ini menyerang buah dan bisa merambat ke daging buah sehingga menurunkan kualitas minyak kelapa sawit. Selanjutnya di lapangan ditemukan penyakit busuk pangkal batang atau yang disebabkan oleh Ceratocystis paradoxa dengan gejala tanda buah membusuk, perkembangan bunga terhambat, pelepah bagian bawah patah, dan akhirnya tanaman kering dan mati. Berikut merupakan hasil sensus dengan rekapitulasi penyakit busuk tandan buah sebanyak 32 pokok, penyakit busuk pangkal batang sebanyak 2 pokok, dengan total penyakit 34 pokok. Selamat pagi, ya saya dari kelompok 4. Nama saya sendiri adalah Billy Bintang. Saya akan mewakili teman-teman saya menjelaskan tentang salah satu penyakit tanaman yang menyerang kelapa sawit, yaitu penyakit busuk tandan buah. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Marasmius palmivorus surplus. Biasanya jamur ini akan menyerang buah-buah yang matang, dimulai dari pada kulit, selanjutnya akan menyerang buah dan mengakibatkan buah tersebut busuk. Biasanya jamur ini akan menyerang pada tanaman berumur 3-10 tahun. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab dari munculnya jamur Marasmius ini. Faktor penyebab utama itu adalah cuaca. Karena kelembapan yang tinggi mengakibatkan jamur ini dapat berkembang dengan cepat. Selain itu juga penyerbukan yang terlambat mengakibatkan banyak buah busuk sehingga makanan daripada jamur ini tersedia. Gejala-gejala serangan yang dapat dimunculkan oleh jamur ini yaitu munculnya benang-benang atau miselium yang mengikat daripada buah tersebut. Seperti dapat kita lihat pada pohon ini adalah gejala-gejala awal munculnya daripada jamur tersebut. Kemudian benang-benang ini akan mengikat kulit luar buah. Selanjutnya ia akan masuk ke dalam mesokap atau daging buah dan mengakibatkan buah busuk basah. Selanjutnya, apa penyebab daripada
ketika buah sudah terserang jamur tersebut, maka buah tersebut menjadi busuk dan produksinya pastinya menurun. Selain tersebut, jika pun dipaksa melakukan panen, maka akan menurunkan kualitas daripada buah tersebut. Salah satunya itu meningkatnya asam lemak bebas. Pengendalian penyakit busuk tandan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama kultur teknis, yang kedua kita menggunakan kimiawi. Yang kultur teknis itu dengan cara mengurangi kelembapan atau dengan mengurangi jarak tanam. Yang kedua kita membuang semua bunga dan buah busuk. Yang ketiga melakukan penunasan sebelum dan sesudah panen. Yang keempat, tandan yang lewat masak jangan dibiarkan ada di pohon, langsung dipotong. Yang kelima yaitu dengan tandan yang belum mencapai kematangan walaupun sudah terserang itu harus dipotong walaupun dari pabrik belum siap menerima. Dan yang keenam, tandan yang terserang berat sebaiknya tidak usah dikirim ke pabrik karena meningkatkan kadar asam lemak bebas dalam minyak. Pengendalian secara kimiawi yaitu jika kultur teknis tidak dapat menekan penyakit tersebut, maka dilakukan penyemprotan fungisida, yaitu fungisida difolatan atau kaptafol 0,7 liter per hektar dengan volume semprot 150 liter per hektar dengan interval rotasi itu 2 minggu. Baiklah, kesimpulan dari kegiatan praktikum yang kita lakukan pada blok F08 adalah kami berhasil menemukan dua penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ceratocystis paradoxa dan penyakit busuk tandan yang diakibatkan oleh Marasbius. Total pokok yang kita dapatkan yang terserang oleh penyakit busuk pangkal batang ada 2 pokok dan yang terserang penyakit busuk tandan ada 32 pokok. Di mana ya, faktor pendukung dari munculnya penyakit ini adalah yang pertama yaitu kelembaban udara yang tinggi diakibatkan oleh tingginya kerapatan dan gulma yang ada pada area tersebut. Kemudian faktor pendukung lainnya yang munculnya penyakit ini adalah kurang bersihnya lahan diakibatkan oleh faktor kastrasi atau ablasi yang dilakukan pada saat TBM dan juga ketika kesalahan yang diakibatkan oleh pruning itu juga dapat menyebabkan kotornya lahan sehingga memunculkan penyakit tersebut. Pada praktikum kali ini kami tidak menjumpai penyakit busuk pangkal batang yang diakibatkan oleh Ganoderma dikarenakan penyakit ini umumnya menyerang tanaman berusia lebih dari 10 tahun. Sementara tanaman yang kami amati adalah tanaman yang berusia 5 tahun. Kemudian untuk tanaman yang terserang Crown disease itu kami juga tidak menjumpainya dikarenakan penyakit ini cenderung menyerang tanaman kelapa sawit yang berusia TBM yaitu umur 1 hingga 3 tahun. Sementara pokok yang kita amati sudah pada fase TM.